Halo sobat, kembali lagi bareng kami bertiga dalam Nasi ngebahas anime season ini. Wuh. Welcome. Ya, Welcome. Halo. di sini aku masih bersama dua reptil kesayangan Invadori tentunya. Ya, Dua reptil yang cuma dua aja yang nongol, yang lain entah kemana. iya, iya. Jalan. Ya. Oke sobat, kali ini kita mau membahas anime Bang Dream Yamita episode kelima. Ya, yang menurutku sih ini gimana ya mendeskripsikan? Dia lebih intens sih ceritanya daripada sebelumnya. Yang benar kataku sebelumnya kan episode 5 ini pasti akan mendobrak begitu. Nah, kalau menurut dari kalian sendiri gimana? Yume Meta episode 5 ya, mendobrak. Sebenarnya sih enggak sih. Kemarin itu masih lebih, menurut aku ya, episode 4 tuh masih lebih ini gitu. Untuk dibilang mendobrak, ya episode 4 itu udah mendobrak gitu. Episode 5 itu kayak mulai apa aja, lebih ke menselesaikan karakter Ritsu sendiri. Ritsu di sini masih klematis ya namanya. Iya, kan Ya. sesuai judulnya, Cuk. Help me. Iya, help me. Iya, ini tuh kayak konklusi gitu, konklusi dari konfliknya si klematis sama Arale. Nah, Ya, mereka udah selesai di sini. sepertinya udah selesai, cuman kayaknya bakal masih diacak-acak. Iya, bakal masih dia caca. Coba Ya. di sini ibaratnya Arale sendiri ibaratnya udah bisa nerima lah. Udah Intinya mulai berdamai. Iya, udah mulai bisa berdamai lah. Tapi Arale masih takut kamera, masih, Pak. Oh masih, itu Masih. beda lagi. Tapi dibuka memang itu sih, kan dibuka adegannya itu dengan apa ya? Yang Aral. Kita kan sebelumnya kayak cuma di mention aja lah dia dari komen-komen, ternyata enggak aja. Dia juga dibully secara ini loh, secara maksudnya nggak cuma di internet loh. Iya. Dia kan sampai dikirimin kertas gitu kan. Iya, dan aku yakin yang ngirim juga ya Viola juga sih. Sama lagi. Ya, Viola best karakter sih sejauh ini masih kan. Oke. Selain itu apa ada hal menarik lainnya gitu di episode ini? Yang kau bilang gimmick streamer itu? Ya itu aku mau bahas ke sana itu. Nyorot episode ini. Nonoka sama sekali nggak ada, Cok. Apa yang mau dibahas dari Nonoka? Ini Miyako sama Nonoka nggak dapet peran, cuy. Bahkan si Yono aja nggak dapet. Di awal-awal dikit. itu cuma kayak ini aja. Tapi mereka lumayan care lah sama si Arale, walaupun nggak sampai ini ya. Mereka ini masih kayak orang asing lah, masih belum kelihatan chemistry-nya. Betul. Nah kalau si ini yang tadi yang streamer ini, jadi ada adegan kan si Ritsu ini lagi cover, kayaknya dia itu mainkan lagu. Dia kan tipe YouTuber tuh yang main gitar. Ya, itu apa? Alibata ya. Nah, jadi di situ ada adegan ketika udah end stream ternyata gini, streamingnya masih hidup. Ya, kayak YouTuber siapa tuh? Aduh, kayak siapa ya? Banyak. Jadi situ kan dia mainin lagunya Arale. Kayaknya itu lagu openingnya. Aku riff gitarnya aku sih familiarnya ke openingnya ini ya, Yume Mita ya. Enggak tuh, itu kayak lagu yang direcordnya si itu kayaknya. Yang itu lagu yang direcordnya sama ini, yang direcordnya area pas masih Arale jadi area. Oh iya. Ya kan di situ dijelaskan itu lagunya area. Tapi nggak tahu juga kayaknya. Soalnya ini masih gak jelas gitu time. Aku masih bingung. Yang kemarin itu kan yang adegan si Arale sempet ngerilis lagu kan langsung di-cut. Jadi aku nggak tahu lagunya itu gimana. Kan udah diputar dikit kan yang orang. Bukan, itu yang masa lalunya. Dia ada 2 adegan soalnya. Di episode 4 itu kan ada adegan masa lalunya lagi pas si area masih di Alalagers. Yang masih di Taite. Nah, kan ada adegan lagi yang dia nyanyi sendiri habis itu cut. Iya. Nah, itu yang di masa sekarang. Nah, itu kita lagunya nggak diperdengarkan. Dari bukitnya juga masih ini aja kan. Iya.
Nah itu nggak Kalau dilihat kayaknya sih Cuman ngasih press tahu aja conference si aja. Rale ya, nih upload video gitu. Cuma Iya, ya, mau kayak mau rilis single. yang merilis sebenarnya kayaknya nggak iseng aja sih sebenarnya. Iya. Cuma apa? Ya, Press conference saja. cuma Sebenarnya itu kan itulah cuma dia taktiknya si Viola kan buat taktiknya si si Viola Arale biar tiba-tiba bisa ditarik ke mainin panggung, Pak. Arale sih. Ya biar dia bisa mainin Arale sih. Jadi Iya. tipe karakternya Viola ini chaotic evil sih. Dia itu cuma memanfaatkan keadaan aja gitu. Oh ada Arale, oh ini gas aja sekalian coba ke panggung, kenapa enggak? Tapi dia salah sangka sebenarnya di situ. Di momen itu dia hilang kendali gitu. Maksudnya ketika si Ritsu ditarik gitu. Ketika si Ritsu ditarik menurut aku ya dia itu udah salah langkah, udah kayak dicatur, dia itu udah blunder gitu. Blunder lah dia. Udah blunder karena Kan seharusnya kan dia tahu kalau si iya. Rale-nya masih down mental. Ya, enggak, bukan. Harusnya dia tahu Arale itu nggak bisa dia kontrol. Arale itu dari awal nggak bisa dia kontrol. Bahkan di Iya, Lala iya, iya. Lager saja dia nggak bisa kontrol Arale kan. Mau Iya, iya, gimana iya, pun iya. caranya, makanya kenapa Arale dikeluarin? Karena dia nggak bisa kontrol Arale. Jadi makanya di situ dia itu udah blunder. Rupanya Arale-nya nyolong si Ritsu, adegan maling lagi nih ya. Maling lagi. Ya. Gen lawas kan maling gitar, yang ini maling personil. Maling gitaris tuh. Itu sudah muncul hashtagnya Arale maling gitaris. Gitaris nanggung gitar langsung aja lah. Ya. Sama orang-orangnya. Ya sama orang-orangnya. Tapi untuk penyelesaian di episode ini ya tuntas lah ya. Tuntas. Tuntas. Menurut aku nggak usah terlalu drama kali. Iya, nggak usah di milking gitu konfliknya kan. Nggak usah. Karena kalau mau kalau menurut aku ya bagus gini sih. Karena udah di start duluan kan dari episode 3 kan? Episode 4, episode 3 Episode 3 Episode 3 yang itu terakhir, tipis-tipis sih. yang belakang-belakang. Iya, Iya, episode 3 udah yang mulai belakang dibuka ya. di situ. Ya episode 3 akhir ya yang Viola ngelabrak si Ritsu ya. Kalau konklusi menurut aku simpelnya ya udah selesai. Ini kita selesai ke konfliknya Ritsu dan Arale. Nah, kita mulai masuk ke konfliknya kayaknya Miyako. Ya, Sepertinya. Sepertinya sih gitu. Itu untuk ininya gimana menurut kalian nih? Untuk kan kita udah di pertontonan nih. Kalau kayak Mike ini kita bahas yang sekarang aja ya. Ya. Yang recent ya kayak Maigo, Ave. Untuk 5 episode awal, ini kita belum dikasih lagu loh. Kan sudah aku bilang. Ini bukan era musik lagi. Nah, itu. Ini sudah eranya drama. Gak bisa gitu dong, tetap dikasih. Enggak, tapi udah kelamaan tapi kan. Ini udah kelamaan sih. Mau kapan lagi? Coba lah ini. Oke, si Ritsu, si Arale-nya nggak mau nyanyi, kan nggak apa gitu kayak dikasih. Tapi nggak tahu lah ya ini Bu Sirut nih. Kayaknya memang mereka fokus ke drama sih. Dan juga kan ini konflik yang dibangun di series ini kan dia gimana ya aku bilangnya gitu kan. Kayaknya Pak nyelesai konfliknya dulu. Iya, nyelesain konfliknya dulu baru ke musik gitu. Memang terasa lebih organik sih di sini konflik penyelesaiannya itu lebih organik gitu. Kan cuma si Arale kan dia narik si Ritsu terus ngebuka apa ya, maksudnya ya ini loh dia ini pengen maafin cuma masih takut ya intinya gitulah. Tapi si Ritsunya bilang ya udah nggak masalah, yang penting lu udah maafin gua dah. Selesai. Tapi keren si Arale-nya. Iya Arale-nya itu kalau Arale-nya nggak narik si Ritsu, aku nggak kebayang loh itu endingnya bakalan panjang loh itu. Bakalan di milking gitu. Bakalan di milking gitu. Bakalan makin panjang. Bisa jadi not konsep kayak yang dulu-dulu kan. Ini beneran selesai ya udah oke kita selesaikan aja di sini ya selesai ya. Selesai ya. Tapi kayak mana cara nyelesainya? Ayo kita selesaiin sama-sama. Oke, keren juga. Ya, Jadi, itu baru namanya band. belum jadi. Belum jadi. Belum. Gak ada nyanyi dari band kok nggak main musik apa ini. Dari si Ritsunya kan belum masuk Mugendai. Nah, di opening aja Ritsu gak ada. Opening closing sejauh ini belum ada Ritsu itu. Ritsunya gak ada, Cuk. Ritsu masih entah orang mana. Kayaknya masih agak di milking cuman nggak separah ya. Boleh nggak ya? Boleh lah ya. Boleh lah. Ikut aja. Nggak separah Mortis. Nggak. Ya. Mortis itu Dimulai dari sekarang itu dia udah
nyelesain kayak gimana caranya dia selesai jadi klimatisnya. Ya. Kalau dari sekarang ya. Tapi ada adegan Mortis loh, di kalau kalian sadar, sempat ada adegan yang mirip sama Mortis loh. Lebih seram lah Pak, tiba-tiba sebelah kiri dia kan. Ya enggak, maksudnya adegan yang Mortis ini apa namanya? Yang bayangan dia ketika Mortis itu ngomong. Kan Mortis kan simbolkan boneka. Wah. Arale itu kan sempat yang dia mau breakdown di atas panggung. Iya. Nah, itu tuh mirip sama Mortis loh, yang dia, kalau Mortis kan dimakan kan. Itu episode 4 ya. Episode 4 tuh kan. Kalau di Mujika. Di sini Arale-nya digambarkan telur. Itu dia puyeng sendiri. Itu kalau menurutku sih gini. Itu mungkin representatif dari jiwanya si Arale itu sendiri sebenarnya. Bisa jadi sih. Tapi itu aku bilang kan mirip sama adegan Mortis kan. Sama-sama alam bawah sadar mereka gitu. Nah, berbicara dengan episode ini, kan kata kalian kan ini ya selesai lah konfliknya gitu. Nah, kalau menurutku ini kan kita masih bicara soal Mortis nih. Kalian kan berhubungan juga. Menurutku sebenarnya berhubungan sih enggak ya. Iya, enggak. Itu kan kayak kita ngambil contoh aja. Iya, mirip-mirip aja ya. Ya, mirip-mirip aja. Cuman kalau yang jadi minus untuk di series sebelumnya ya let's say Ape Mujika gitu. Menurutku konflik Mortis itu harusnya selesai, yang idealnya nih ya, pas Crisis reuni. Kalau menurutku gitu. Ya harusnya iya. Kenapa? Karena kalau dibuat panjang, ini kan sampai 10 episode ya kalau nggak salah itu. Episode 10 tuh. Nah, dibuat panjang sampai Ape Mujikanya comeback lagi itu. Iya, itu. Nah, jadinya karakter lain gak dapat screen time. Kalau menurut aku ya, Mortis tuh harusnya episode 6 udah selesai. Iya, itu. Kalau menurut aku, nggak perlu sampai episode 10, nggak usah sampai episode 10 sih. Lamaan sekali itu. Tapi ya kan balik lagi ke Bang Dream season kan jadinya. Ini cerita dibawanya. Maksudnya konflik per karakter tuh 2 episode, 3 episode kelar gitu. Ya. Iya. Cuma ini lebih halus, lebih rapi aja penyelesaiannya. Iya. Lebih rapi. Iya. Lebih rapi aja. Sejauh ini lebih rapi aja. Enggak kalau misalnya Bang Dream season 1 kan jelas itu. Episode segini ini Rimi. Segini ini kenanya sih, ini baru terakhir yang si Kasumi nggak bisa nyanyi ya, itu kan kena terasa, maksudnya kita terasa kotak-kotaknya gitu. Ya ini episode ini untuk isi ini, episode ini untuk ini. Kalau ini enggak sih, ini kalau kau awam masih terasa, oh ya ini ada Yuno, oh Yuno nih tahu, oh ini ada si ini. Tapi kalau misalnya kau paham ininya alurnya, iya sini ceritanya si Arale dan Ritsu aja sih. Ini berhubung di episode 5 ya. Kan di adegan terakhir tuh kan setelah mereka maaf-maafan tuh kan ada kayak apa sebutannya, lensa apa itu yang kotak itu kan dia itu bukan lensa sih, kayak bikai gitu, dia menjauh bikai. Terus kebakar gitu. Nah itu maknanya itu apa kalau dari kalian? Menurut aku sendiri itu kayak ya udah ini konfliknya Arale dan Ritsu kelar selesai. Nah next itu kita masuk ke konflik baru. Menurut aku sih itu aja ya. Tapi bawaannya ke ujung-ujungnya nih kelar ya, nah tutup buku ya gitu. Iya kan. Lebih ke sana kan. Nggak, karena aku juga nggak nemuin sesuatu yang memang ada sempat mention sih di episode 3 kemarin, si Viola sempat bilang kalau misalnya ada yang terbakar, sekitarnya bakalan ikut terbakar. Kemungkinan maksudnya ke arah sana. Kemungkinan sekarang targetnya si Viola kayaknya bakalan ke Yumi Meita itu sendiri, ke Mugenda itu sendiri. Kamio type namanya, Kamio type itu sendiri. Kemungkinan mungkin itu kali ya maksudnya. Tapi menurut aku sih enggak sih. Menurut aku itu lebih ke ya udah ini kita selesaikan nih arc-nya si Ritsu dan Arale selesai. Next kita masuk ke konfliknya Miyako atau kayaknya Yuno juga bakal masuk. Di semua konflik ada si Violanya kayaknya. Iya memang Viola ini bakalan dibikin big bad sih. Big bad villain dia ini Viola. Bahkan itu Bang Dream ngubah logonya jadi Viola loh. Ya, itu gimana ya? Kalau masalah logo ini ditakutkannya nanti gen lama ada yang protes nih fansnya. Kayak pas Maigo tayang tuh dulu kan awal-awal. Alah. Alah. Gen tua udah ya udahlah.
mau dibangun cerita mau gimana lagi coba. Ya kalau menurut aku sih ini lebih ke marketing aja ya kan, karena kan biar orang-orang yang ini kan juga paham, oh ini Yume Mita kan. Kalau misal logonya Kasumi kan bingung ya orang-orang baru nonton ya. Ini mana kok nggak kelihatan, kok nggak pernah nongol gitu kan, bingung ya. Jadi kasih lah ini Viola, mungkin kan biar oh ini ya, oh ini Bang Dream ya gitu kali ya. Biar jadi clickbait itu. Iya. Kalau dari kalian sendiri puas gak di episode ini? Kalau gue sih ya nggak puas sih, karena ini ya jelas ya episode 5 lah, maksudnya untuk konflik gak seintens yang episode 4 kemarin. Episode 5 itu kayak oke, kita tenangkan dulu. Biarpun awalnya itu memang ini kayak sambungan dari episode 4 kemarin yang si Aralinnya sempat breakdown, sempat gak mau ini, bahkan gak mau join apa latihannya Mewtype kan. Tapi itu kayak ya udah itu aja gitu, itu lewat aja karena si anggota Mewtype lain juga nggak pedulian juga karena mereka belum ada chemistry-nya. Dan mereka sibuk sama dunianya masing-masing lah, kecuali Nonoka. Nah, makanya itu aku bilang kayaknya kalau dibilang Nonoka orang but sih di sini. Kayaknya memang orang kayak yang episode 5 ini kayak cuma ini adalah bridgingan untuk ke episode 6 nanti. Iya. Nah, nggak terlalu ya bagus sekali juga enggak, ya jelek kali juga enggak. Belum masuk ke konflik band Yume Mitanya nih sebenarnya. Iya, inilah makanya aku juga baru ingat soalnya tadi kan si di ending monolognya si Viola sendiri kan itu dia ngebahas tentang itu, dia pengen ngebakar. Oke, kalau misalnya lu nggak mau gua atur, gua bakar nih Mugendai, Mewtype gitu. Nah, acak-acak aja sekalian nih. Tapi dia spesifik bilang ngebakar loh. Berarti memang endingnya itu mungkin ke sana kali ya. Pantas saja di akhir kan api itu kan. Mungkin maksudnya dari apinya itu tuh kayak tadi yang dibilang dia, kalau misalnya ada api di tempat dia itu bakal ngejalar ke semuanya loh. Berarti ini kemungkinan bisa intens lagi nih konfliknya. Ya, nextnya karena ya kita tahu ya ini targetnya Viola sekarang udah ke Mewtype-nya, udah bukan cuma ke Ritsu, cuma ke Arale, udah lebih gede gitu. Kalau kita juga dapat ini ya ibaratnya kejelasan kalau dua member Fairy Bouquet yang lain tuh sama bajingannya ya. Anteknya itu. Antek-anteknya. Buzzer. Untungnya kan si Arale saya akan lawan katanya. Iya, Aduh, jokes pria Oslo itu lagi. Tapi ini loh, pas adegan si Ritsu ditarik sama Arale kan Ritsu sempat ngelepas tuh kan. Iya. Gue kira anjing ini bakal dilamain lagi sih. Tapi ternyata ditarik lagi. Itu sih ya kayaknya yang bikin yang menyelamatkan episode ini sih itu kayaknya sih. Kok dibilang goblok enggak, cuman ya udah kena mental gimana lagi ya. Itu termasuk resilient loh dia. Dia tuh kayak nggak kelihatan orang yang kena bully loh. Tapi kayak yang pernah aku bahas ya, kalau desain karakter Arale sendiri itu udah menggambarkan dia itu ceria, tapi dia itu juga menyembunyikan sesuatu gitu. Kalau kita lihat desainnya itu kan dia itu kayak desain rambutnya itu kayak agak emo dikit gitu ya. Desain yang kasualnya lah. Ya semua. Kalau lihat kasualnya, karena kita kan belum ngelihat dia ini kan, dia perform kan, dia belum tahu juga. Dia modelannya kalau mau melangkah mikir dulu banyak gitu. Jadi kalau dibilang untuk sekarang mulai dari desain karakter, cerita ini bagus sih. Ya, kita sudah hingga kerasa nih kan udah episode 5 untuk semua ini baru pertengahan sih. Ya tidak mengecewakan lah. Ya sejauh ini nggak mengecewakan. Sejauh ini enggak. Kita dapat penyelesaian konflik yang oke, karakternya juga ngertian gitu kan. Iya. Kan dia kan nengok si Ritsu juga tuh nge-live kan tadi kan. Iya. Oke. Pas ini apa di-share sama Yuno kan. Pas Ritsunya nggak sengaja lupa matiin kamera tuh ya. Di-share tuh Iya, lupa matiin live. Di-share sama Yato tuh. Sama si Yono. Oh Yono. Yono Yato siapa ini? Oh iya. Oh iya, sorry.
Di-share-kan sama si Ono kan, terus dia bilang nih kan, kalau lu pengen diselamatin bilang, katanya gitu. Iya. Nggak, dianya sadar gitu nih orang sebenarnya minta Nah, minta tolong. kalau dari awal lu minta tolong, udah pasti gua tarik lu dari awal kan gitu maksudnya. Ditariknya di adegan setelahnya ya. Tapi anehnya mereka satu kota anjing. Tempatnya itu dunia mereka tuh kayak sempit kali loh, kayak beda sama kayak kita nonton Bang Dream kayak biasa itu kan kayak ada tempat kereta api dan ya kereta apinya bukan kayak yang dinaik Viola apa ya dinaik Ritsu dulu ya. Nah, Ritsu itu kan kayak MRT gitu kan. Iya. Kangen ring sih. Iya, kalau kayak Bang Dream season 1 terus kayak Maigo, Ave Mujika. Tapi gimana lagi Pak, beda kan? Iya. Iya, mereka kan memang real band kan. Kalau Bang Iya. Dream season 1, 2, 3. Ya, dunianya dibikin luas. Ini kan memang beneran virtual. Iya. Jadi tempatnya tuh kayak kelihatan kayak di situ-situ aja gitu, Iya. sempit gitu. Kayak kita cuma diperlihatkan, oke, ini markasnya ini kafe tempat ini kafenya ini. Kita dikasih spot gedung juga, yaitu daerah situ juga gitu. Gak ada kayak yang. Ya intinya ini world buildingnya sempit, gitu dah. Iya, sempit. Kayak sengaja entah memang sengaja dipersempit biar untuk yang ini ya proyekan lain nanti bisa gak kena senggol. Proyekan yang lain pasti gimana Pak, balik lagi ke dunia sebelumnya kan, sekolahnya juga sama yang proyekan lainnya itu. Iya. Tapi kan kalau misal dunia dibikin luas sekian, mereka pasti masuk gitu kan. Iya. Mereka mau nggak mau masih masuk gitu. Nah karena dunianya dari awal. Tapi karena belum ada tanda-tanda nih Pak. Belum. Makanya kayaknya memang sengaja dibuat dunia itu udah situ-situ aja. Ini satu kota aja nih, satu kota kecil aja nih, satu distrik aja. Biar udah yang lain tuh dianggap nggak tahu apa-apa nih apa yang terjadi di sini nih. Tapi Pak, rumahnya Arale nih kan Pak, mengingatkan aku satu rumah karakter Bang Dream. Siapa? Mas Hiro. Mirip ya. Tapi kan rumah-rumah Jepang kan rata-rata kayak gitu. Iya. Kalau komplek-kompleknya. Apakah dia tetangganya? Enggak. Kalau sekolahnya jauh sih. Sekolahnya jauh. Dia sekolah swasta dia Pak. Tapi kau tadi sempat mention tuh masalah NPC nih Pak. Udah itu bangsat. Karena apa? Ngeliat NPC-nya proyekan lain juga masuk ya. Tapi ya namanya Pusirot ya, di Vanguard sendiri juga gitu kan. Iya. Coba bedanya di Vanguard itu kan memang yang masuk ke situ karakternya belum EOS aja. Ini EOS dibuat 2D lagi. Enggak 3D Pak, itu 3D Pak. Oh 3D itu ya? Itu 3D. Beberapa angle dapet dia. Anjing katanya. Anjing ini kan sih. Udahlah. Mungkin udah anggap saja mirip saja. Anggap saja mirip. Dan juga kan kita realistis juga. Animator gak mungkin kan bikin ulang NPC, pasti dicomot dari file yang sudah ada gitu. Ada Taki lagi tadi. Iya, ada Taki ya. Ada semut ada Taki tadi. Mirip doang. BTW aku juga lupa tadi di preview untuk episode depan itu rupanya nanti Viola bakal jumpa sama si Miyako. Nah, iya. Apakah jadi korban goreng berikutnya? Iya, udah pasti sih. Udah pasti bakal dikuliti satu-satu. Model tapi ya udahlah. Yang nyelamati udah pasti Arale lagi udah. Enggak, ini bisa jadi bukan Arale, bisa jadi Nonoka. Tapi ya sih, bisa jadi Arale juga. Yang paling dekat sama Miyako masih Arale emang. Nah, Nonokanya kan bukan bodoh amat ya. Apa ya? Terlalu hiperaktif. Maksudnya dia itu menggampangkan ini loh, menggampangkan masalah. Iya. Ya, memang maksudnya dia itu tetap care, tapi dia tuh kayak alah bisa nggak itu nanti ya gitu, sepele gitu. Sepele aja orangnya gitu. Nah, cuman kita nggak tahu ini ke depannya apakah Nonoka akan dikasih konflik yang berat atau tidak begitu. Gue malah mikirnya kemungkinan Nonoka ini bakal keluar dari Mugendai sih. Keluar dari Mugendai.
Tapi enggak lah kayak enggak bisa jadi kayaknya dia tuh anon sekarang sih dia jadi anonnya Yume Mita gitu. Ah. Gendai gitu. Ah. Kalau dibilang anon kayaknya enggak sih. Anon itu karakter sendiri yang punya ciri khas sendiri. Iya. Beda Iya. sama Terus. Nonoka itu kalau sama si apa ya, mirip itu lebih Kayak saya Rana, lebih mirip ke Rana menurut aku. kayak saya awal-awal. Ya intinya menurut aku si Nonoka itu lebih mirip ke si siapa? Lebih Rana. mirip ke Rana ya. Udah. Dia tuh pengen enak-enaknya aja. Tapi dia bukan yang tipikal yang ngilang-ngilang gitu juga, Pak. Ya bedanya itu. Ya, bedanya itu. Bedanya itu. Bedanya Rana itu kan ya kayak kucing, Nonoka itu ya kelinci. Anjir, nggak jelas bodoh. Tai banget itu tai. Iya, mirip tai sih ya. Iya, kan Tapi nggak mirip tai juga. Dia kan tuh si Nonoka itu sebenarnya temannya si Viola. Kayaknya nggak sejauh itu sih. Mungkin lebih ke direkrut itu plot Viola twist aja, keberapa terus. itu? Kayaknya lebih ke dia diiming-imingi Viola aja kayak, yuk kalau kau mau ini senengnya ya kan, udah sini join. Kalau menurutku sih gak terlalu banyak dibahas ya, karena ya gitu. Ini sudah dapat kesimpulannya lah kita ya. Iya, dapat kesimpulannya dan juga ini diselesaikan dengan bagus begitu. Jadi tidak ada meninggalkan sesuatu kayak plot hole kayak di seri sebelumnya. Itu sih kesimpulan dari aku. Diselesaikan dengan maling. Dikondol lagi. Maling lagi. Selesai gitu aja deh. Ya gitu saja ya teman sobat ya. Mungkin gak terlalu banyak kita bahas karena ya episodenya menurut kami itu ya gak terlalu menonjolkan banget konfliknya, gak kayak episode sebelumnya. Finishing bagus lah. Finishingnya bagus. Penyelesaiannya bagus. Finishing yang oke. Ya baik sobat, mungkin cukup sekian konten pembahasan kami pada hari ini. Makasih yang udah nonton. Dan kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe juga, dan jangan lupa di share juga. Oke? Dan kita berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa juga mampir ke Infandori. Ya, jangan lupa mampir ke channel Infandori juga. Ya, oke. See you. See you.